kepada Bapak Dokter, terima kasih kami ucapkan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan makalah kami. Baik, kami dari kelompok 9, saya sebagai moderator atas nama Dewi Sylviarindo. Saya juga dari Malawa. Saya sebagai Irfan Citater. Baik, kami akan memaparkan materi kami yang berjudul pengaruh globalisasi terhadap pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. Baik, kami persilakan kepada kawan kami untuk memaparkan materi kami. Kepada kawan kami yang pelawak, kami berikan waktu dan tempat. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang judul kami pengaruh globalisasi terhadap pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. Yang bagian A, pendahuluan. Kata globalisasi di dalam dekade terakhir ini tidak saja menjadi bahan perbincangan dalam ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi, tapi juga dalam dunia politik dan ideologi, khususnya di seluruh dunia. Teknologi informasi juga dipandang sebagai simbol terpopuler di dunia, di seluruh sistem dunia, baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Istilah juga globalisasi biasanya berhubungan dengan perekonomian dalam dunia yang melibatkan hubungan globalisasi di negara dengan mengacu pada semakin menentukan unit-unit ekonomi di dalam dunia. Sebagai contohnya, misalnya mobil yang kita miliki biasanya jadi rangkaian dibuat di Indonesia. Misalnya Jepang dan Italia, mereka dari Amerika Serikat setelah jadi barangnya misalnya mobil ya, barangnya akan dijual di Singapura dan dibeli juga oleh orang Cina. Jadi antara bangsa atau negara-negara dapat memproduksi barang dan dijual di antara negara, misalnya Cina membeli barang dari Italia. Namun harus disadari bahwa keadaan demikian tidak berarti negara tersebut melemah secara substansial dalam globalisasi, tetapi justru negara harus berlomba-lomba untuk menjunjung tinggi globalisasi mereka di antara negara tersebut, atau memanfaatkan global negara mereka untuk saling bersaing dengan negara lain untuk menjunjung tinggi martabat negara mereka masing-masing. Baik, lanjut yang bagian B, globalisasi dan hubungan luar negeri. Di mana untuk menyelenggarakan gerak globalisasi nasional, maka pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang tahun 37 tahun 1999 yang dimana mengatur tentang hubungan luar negeri dikenal sebagai paradigma. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 bahwa hubungan luar negeri dan setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional internasional oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah ataupun lembaga negara, badan usaha, politik regional, masyarakat, lembaga swasta, masyarakat, warga Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan materi kami tentang globalisasi dan persaingan bebas. Karena dasarnya globalisasi ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menjadi permasalahan, di mana hambatan yang menjadi masalah ini terjadinya pada perdagangan internasional, maka mendorong terjadinya peningkatan. Secara teoretik, perdagangan bebas dunia akan dapat mendorong terjadinya efisiensi melalui spesialisasi produk. Yang dimaksud dengan efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai yang diinginkannya. Dalam praktek sangat mudah untuk melihat bagaimana keterbukaan ekonomi ini. Berbagai produk multinasional menyerbu pasar di seluruh dunia, termasuk pasar-pasar di negara miskin. Dengan persaingan yang besar, pelaku-pelaku ekonomi pun lemah yang umumnya dari negara-negara berkembang akan tersingkir sendiri. Oleh karena itu, ada pun beberapa langkah untuk mengatasi masalah tersebut.
meningkatkan partisipasi warga negara melalui perombakan IMF, mendirikan lembaga keuangan global yang baru seperti bank sentral, menghargai alam di mana lingkungan global harus ditetapkan oleh lembaga baru. Dan diperlukan gerakan membangun kesadaran nasional untuk mengendalikan globalisasi yang terlalu jauh dan belum siap diikuti oleh negara-negara berkembang. Maka adapun tujuan globalisasi lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia dan menghapus kemiskinan. Tetapi hal itu tidak terwujud karena kekuatan ekonomi di antara negara yang berkompetensi bebas tidak seimbang. Maka persaingan pun cenderung dimenangkan oleh pihak lain yang kuat baik di dalam sumber daya maupun teknologinya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya, yang dimana saya akan membahas pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, yang dimana pembangunan hukum ini merupakan suatu pekerjaan yang sama tingkatannya dengan pekerjaan pembangunan bangsa dan negara. Nah, pembangunan nasional ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di era globalisasi. Nah, di mana tercipta suatu kesatuan dunia yang bersifat tanpa batas di antara negara termasuk negara Indonesia yang telah melaksanakan pembangunan nasional. Globalisasi dalam bidang ekonomi dipengaruhi oleh sistem ekonomi global. Nah, sesuai judul yang telah kita baca adalah pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi. Nah, globalisasi ini sangat mempengaruhi pembangunan di bidang ekonomi, sebab pembangunan ekonomi semua ini mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan berasakan kebersamaan dan kekeluargaan telah bergeser ke arah paham globalisasi yang mendasarkan pada liberalisme dan individualisme. Pengaruh tersebut telah berimplikasi pada pembentukan hukum bidang ekonomi, di mana seluruh peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi ini telah mendapatkan pengaruh paham kapitalisme. Hukum menjadi berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mengeksploitasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Gunanya itu untuk mendapat keuntungan ekonomi secara individual dan mengesampingkan kepentingan bersama bangsa dan negara. Baik.